Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Lutfiatul Ilmiah dengan akhiran NIM 001 dari kelas A Prodi Pendidikan Sejarah. Apa sih yang akan kita bahas pada subbab tersebut? Di sini saya memiliki 3 fokus kajian utama. Yang pertama adalah 1. Bagaimana kondisi umum lingkungan alam pada masa tersebut. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi lingkungan pada masa tersebut. Dan yang terakhir adalah bagaimana dampaknya terhadap lingkungan sekitar, termasuk manusia dan hewan pada masa tersebut. Yuk kita kaji bersama. Oke, pada kajian pertama ini kita bahas yuk kondisi umum lingkungan alam pada masa tersebut, yaitu sejak awal Pleistosen sekitar 1,8 juta tahun yang lalu hingga 100.000 sampai 80.000 tahun yang lalu mengalami yang namanya ketidakstabilan lingkungan alam. Kenapa ya kok mengalami ketidakstabilan lingkungan alam? Nah, hal ini ditandai nih dengan fenomena-fenomena alam yang menyebabkan perubahan lingkungan dan bentuk paleogeografi yang berubah-ubah, termasuk di Indonesia. Hal ini juga akan mempengaruhi pola hunian, subsistensi, budaya, dan lain-lain. Tetapi kita fokus pada lingkungan alam dulu ya. Nah, apa saja ya faktor-faktornya? Yuk kita bahas pada kajian kedua. Nah, kita sampai pada kajian kedua nih, yaitu apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi lingkungan pada masa tersebut. Sebenarnya, faktor utamanya adalah perubahan muka laut atau fluktuasi muka laut bumi, di mana perubahan ini terjadi karena kegiatan-kegiatan alam yang meliputi pertama, kegiatan tektonisme meliputi gempa bumi dan vulkanis, dan yang kedua adalah klimatologi atau faktor iklim, dan yang terakhir adalah orbital force bumi terhadap matahari. Kok bisa ya fenomena-fenomena tersebut mempengaruhi kondisi alam bumi, termasuk Indonesia? Yuk kita bahas satu-satu. Kegiatan alam yang pertama adalah tektonisme. Tektonisme merupakan suatu proses pergerakan, pengangkatan, penurunan, lipatan maupun patahan yang terjadi pada struktur tanah di daerah tertentu. Nah, pada masa ini terjadi yang namanya pengangkatan dan penurunan cekungan atau sedimentasi yang mempengaruhi perubahan muka laut bumi. Oh iya, kegiatan tektonisme ini sifatnya lokal loh atau regional, jadi tidak semua di daerah bumi mengalami hal yang sama. Nah, ketika terjadi pengangkatan cekungan, maka hal ini berakibat pada kenaikan muka laut yang menyebabkan garis pantai yang semula stabil mengalami kemajuan ke daerah daratan atau menjorok ke daratan. Hal ini dinamakan transgresi. Sebaliknya, ketika terjadi penurunan cekungan, maka terjadi yang namanya penurunan muka laut. Dan hal ini mengakibatkan garis pantai yang semula stabil menjorok ke arah laut. Ini dinamakan peristiwa regresi. Yang kedua adalah klimatologi atau faktor iklim. Nah, faktor ini sifatnya lebih global nih, dan dampaknya juga global. Nah, faktor ini dipengaruhi oleh temperatur bumi yang mengalami kenaikan dan penurunan, sehingga berakibat pada perubahan muka laut terhadap bumi sendiri. Ketika terjadi temperatur yang rendah, atau temperatur bumi sedang mengalami pembekuan, terbentuklah daratan es yang luas, dan hal ini menandakan bahwa terjadi yang namanya penurunan muka laut. Pada zaman ini dinamakan zaman glasial atau zaman es. Sebaliknya, ketika temperatur bumi mengalami kenaikan atau suhu bumi mengalami kenaikan, maka terbentuklah daratan yang menyebabkan kenaikan muka laut menjadi lebih tinggi. Dan pada zaman ini dinamakan zaman antar es atau zaman interglasial karena terjadi pencairan es ketika itu. Yang terakhir nih, menurut beberapa ahli, antara lain De Boer dan Smith, mengatakan bahwa faktor ini sangat berpengaruh dan sangat bertanggung jawab terhadap perubahan iklim maupun perubahan muka laut di bumi. Apa sih faktor itu? Yaitu orbital force bumi terhadap matahari. Nah, dalam sistem tata surya kita, posisi bumi sebagai planet itu mengelilingi dan mengorbit pada matahari, yaitu melalui jalur yang berbentuk elipsoid. Sehingga hal ini dampaknya luas dan secara keseluruhan berpengaruh terhadap kondisi lingkungan bumi pada masa itu. Ketika posisi bumi berada dekat dengan matahari, temperatur bumi menjadi lebih hangat atau temperaturnya tinggi.
sehingga hal ini berdampak pada perubahan muka laut yang saat itu terjadi kenaikan muka laut dan terletak pada zaman interglasial. Sebaliknya, ketika posisi bumi berada jauh dengan matahari, hal ini menyebabkan temperatur bumi menjadi lebih rendah atau dalam artian dingin dan membuat perubahan muka laut yang saat itu mengalami penurunan muka laut atau pada zamannya yaitu zaman es. Nah, itu tadi faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi lingkungan pada zaman Pleistosen. Sekarang kita masuk pada kajian terakhir kita, yaitu mengenai dampak terhadap lingkungan, manusia maupun hewan. Dampak yang pertama adalah terhadap perubahan atau paleogeografi di Indonesia khususnya. Di Indonesia sendiri, terbentuk yang namanya paparan Sunda di sebelah barat dan paparan Sahul di sebelah timur. Nah, hal ini terjadi ketika zaman es ya. Nah, paparan Sunda ini meliputi wilayah Kalimantan, Jawa, Nusa Tenggara, dan pulau-pulau kecil lainnya. Sedangkan di paparan Sahul ini meliputi daerah bagian timur, yaitu Papua, Sulawesi, Pulau Flores, dan lainnya. Nah, kedua paparan ini dipisah oleh satu garis yang bernama garis Wallace. Garis Wallace ini ditemukan oleh Alfred Russel Wallace. Dampak yang kedua yaitu pada zaman es atau zaman glasial terbentuk dataran luas dan suhunya itu dingin, juga terbentuk hutan terbuka yang ditutupi oleh es pada masa itu. Dan pada masa itu SDA-nya semakin menipis sehingga manusia dan hewan beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Dan pada masa ini terjadilah migrasi manusia dan hewan. Dan yang terakhir adalah dampak pada zaman interglasial. Iklimnya itu hangat sehingga udaranya itu lembab dan terbentuk dataran terisolasi akibat air laut yang naik, dan juga terjadi yang namanya banjir, dan manusia, hewan juga mulai beradaptasi kembali. Di sini SDA sudah sangat melimpah karena pertumbuhan tanaman juga diikuti oleh kondisi iklim yang mendukung. Itu tadi penjelasan dari bahan kajian yang sudah saya sampaikan. Di akhir sesi ini saya ingin menyampaikan semoga video ini bermanfaat untuk para audiens dan berkenan di hati dosen saya. Saya terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun agar saya lebih berkembang lagi dan lebih kreatif lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.